biggest man I've ever seen. Just a little bit. Guys, Film dibuka pada masa 65 juta tahun lalu yang menggambarkan skema rantai makanan. Ini contohnya. Kok Megalodon segede itu bisa sampai ke bibir pantai yang dangkal? Entahlah, suka-suka bikin film aja. Kembali ke masa sekarang, si botak bernama Jonas masih akan menjadi pemeran utamanya. Kali ini dia kembali ke setelan pabrik khas Jason Statham, yakni tukang gebuk. Sosoknya kini adalah seorang aktivis oseanik yang memerangi kejahatan lingkungan pada laut. Di tengah lautan Filipina, Jonas susupi sebuah kapal untuk kumpulkan bukti aktivitas membuang limbah ke laut. Saat lagi foto arsip di kantor, aksi Jonas ketahuan akibat seekor burung beo yang gak bisa diam. Sehingga aksi kungfu sambil loloskan diri ala Jackie Chan pun tak terhindarkan. This is Sparta! I'll see you in court, yeah? Kapten kapal pikir Jonas cuma tunggu mati karena berada di tengah lautan. Jelas salah dong, karena Jonas menantikan dijemput oleh Magdarigas. Dengan skill pilot tingkat dewa, Jonas berhasil diangkat secara ekstrim untuk dibawa pulang. Kini ke Institut Kelautan Hainan di Cina. Pria bernama Chiu Ming atau Ming yang merupakan abang dari Suin lagi ngetes exosuit. Ada juga rekannya bernama Curtis serta keponakannya yang imut, Meing. Kedatangan Meing sendiri untuk ingatkan Ming tentang suatu event. Singkat cerita, event yang dimaksud adalah peringatan 10 tahun Institut Kelautan yang dimiliki oleh Ming dan partnernya yang bernama Hillary. Di sana hadir banyak tamu yang salah satunya seorang pria bernama Montes. Pada acara ini jugalah kita tahu kalau Suin udah tiada. Padahal mereka bohong, Suin sebenarnya masih hidup. Dia tinggalkan Jonas dan Meing untuk mengejar impiannya sebagai pramugari China Airlines. 你好，南方航空欢迎你。 Berhubung ini film bodoh, jadi aku ngawur dikit gak apa-apa lah ya. Saat di panggung, Ming cerita kalau Manawan telah dia beli untuk teruskan cita-cita papanya. Hebatnya, selain menjelajah Palung Mariana, mereka juga punya peliharaan seekor Megalodon yang diberi nama Haichi. Karena aku gak suka namanya, jadi si Megalodon kita panggil aja Udon. Si Udon sendiri mereka tolong waktu kecil karena luka. Di balik semua pidato gak penting Ming, inti acara adalah foto bareng Jonas sang pembunuh Megalodon. I'm gonna kill you. Mom, pretend you love it. Esoknya, Meing lagi membujuk Jonas untuk dibolehin ikut ke Manawan. Sebagai papa sambung yang baik, Jonas tentu melarang Meing ikut karena takut terjadi apa-apa sama anaknya. Walau begitu, dengan sedikit bujuk rayu, Meing diizinkan ke Manawan tapi hanya mengamati. Pembahasan mereka terhenti oleh Rigas yang bilang kalau Ming lagi berenang sama Udon. Ming berani karena merasa telah melatih Udon dari kecil layaknya Owen sama Velociraptor. Jadi dia pun pede kalau Udon gak bakal menyerangnya. Dengan sebuah alat yang bisa memanggil dan menjauhkan Udon, Ming mulai bereksperimen. Karena itu, mari kita saksikan adegan menistakan Megalodon ini. I think she's looking at us. Toyota. 50 meters. Apakah Ming selamat? Tentu saja, dia kan pelatih Megalodon. Ini Megalodon, bukan lumba-lumba. Setelah adegan tadi, Meing terlihat lagi ngulang adegan ikonik seperti di film pertama. Lalu dia pergi ke tempat Ming untuk mengobrol. Ming pun cerita panjang kali lebar mengenai papanya yang sangat keras padanya. Sehingga begitu selesai kuliah dia membangun perusahaan sendiri untuk bisa jauh dari papanya.
Padahal aslinya cuma adegan mencari alibi agar bisa masukkan karakter baru ke dalam film menggantikan Suin. Gitu kan Pak Sutradara? Jadi skip aja ke adegan mereka pergi ke Manawan. Karena marah nggak diajak ke Manawan, Udon nekat menerobos penangkaran untuk menyusul mereka. We are exploring Area 19. Paginya, tim bersiap menyelam dengan 2 unit kapsul selam. Sambil dipandu cibai bernama Jess, kapsul selam dilepas ke lautan. Tujuan mereka adalah untuk menjelajah Palung Mariana sekaligus uji nyali. Terdapat tambahan kru seperti Lance dan Sal, serta seorang muka lama sebagai navigator jarak jauh yakni DJ. Gak lupa juga bonus kru di kapsul Jonas, siapa lagi kalau bukan Mei yang menyelinap diam-diam. Awalnya Jonas keberatan dan mau balik ke permukaan untuk mengantarnya. Tapi mendadak seekor Megalodon mendekati kapsul selam. Megalodon yang dimaksud itu bukan keluar dari termoklin, melainkan dari laut lepas. Dengar itu, Jonas minta semua masuki termoklin sebelum disantap si Mega. Saat dekati termoklin itulah Ming sadar kalau itu adalah si Udon yang berhasil kabur. Dengan beringas, Udon mencoba mengejar mereka, tapi untungnya kapsul selam berhasil selamat dengan memasuki termoklin. Just got possible. 100 meters. Entering the thermocline. Going dark. Careful, you don't... Rupanya Udon ikut masuk ke termoklin sehingga mereka harus aktifkan anti-predator pada kapsul selam. Gak jauh menyelam, muncul lagi Megalodon penuh luka yang diklaim paling besar. Mungkin melebihi yang di film pertama. It's the biggest man I've ever seen. It's gotta be the apex predator. Lihat itu, Ming dengan jeniusnya mengajak mereka untuk ikuti aktivitas Megalodon dalam palung. Karena itulah Mei Ying terpaksa dibawa tamasya melihat Megalodon. Walaupun sebenarnya DJ dan Meg tidak setuju sama ide mereka, tapi apa boleh buat, ini perintah sutradara. Saat lagi asik berjalan, mereka disuguhi pemandangan Megalodon yang lagi terisam. Selain itu, mereka juga temukan sejenis stasiun atau fasilitas dasar laut yang gak dikenal. Gak jauh dari posisi mereka berada, Lance mendeteksi adanya kapal selam. Ternyata itu adalah Montes yang lagi ngawasin timnya menambang sesuatu di dasar palung. Montes yang tahu aktivitasnya ketahuan tim Manawan berusaha menghilangkan jejak dengan cara meledakkan bukit beserta krunya sendiri. Akibat ledakan dahsyat itu, tanah pada bukit menjadi longsor dan mengarah ke tim Manawan. Karena itu, kedua kapsul harus berjibaku sekuat tenaga menghindari batu dari atas. Sedangkan Montes sendiri mendapat serangan dari para Megalodon. Gak cuma itu, akibat ledakan tercipta lubang besar pada termoklin. Apakah tim Manawan akan selamat? Coming in. 60 degrees down. Tentu dong. Tapi tim Jonas kehilangan kontak dengan tim Ming bahkan dengan stasiun Manawan. Walau begitu, Meg minta siapkan kapsul evakuasi untuk mencari mereka. Namun, Jess kabarkan kalau semua kapsul evakuasi telah disabotase seseorang dan tidak bisa diperbaiki. Gak lama, komunikasi dari stasiun Manawan tersambung kembali ke Jonas. Meg dijelaskan kondisi oksigen kapal selam terus berkurang dan butuh dievakuasi secepatnya. Di saat itulah Meg info mengenai tidak adanya kapsul evakuasi buat selamatkan mereka. Dengar itu, Jonas putuskan untuk berjalan kaki dengan exosuit menuju stasiun bawah laut yang mereka temui tadi. Setelah itu, tim menggunakan exosuit dan persenjatai diri dengan pistol tombak. Lalu mereka pun keluar dan menjadi manusia pertama di dunia yang berjalan-jalan di Palung Mariana. Mereka pun berjalan sampai akhirnya dikagetkan tim dari Ming. Berhubung oksigen pada exosuit terbatas, mereka pun lanjutkan perjalanan sebab masih 3 km lagi sampai di stasiun misterius tadi. There are new species all around us. Belum jauh jalan, mendadak Lance diserang sejenis cacing, ular atau apalah itu. Dengan santainya Rigas cabut dan ingatkan dia buat jangan sentuh apapun. Di sisi lain, Meg merasa ada penyusup di Manawan. Jadi dia minta DJ dan Jess buat periksa CCTV dan daftar staf yang mencurigakan. Selagi mereka sibuk mencari pengkhianat, di bawah laut Lance yang panikan mulai paranoid. Tanpa dia sadari, sebuah bola mata terlihat di belakangnya. Kemudian, inilah yang terjadi pada Lance. Something's happened to him. I know it. We have to keep moving. Sisa helmnya. Karena Lance adalah karakter nggak penting, mereka pun lanjutkan perjalanan. Pindah ke Montes yang rupanya selamat dan berhasil perbaiki alat komunikasi. Ternyata Montes adalah orang suruhan partner Ming yakni Hillary. Hillary bilang kalau tim Manawan masih hidup dan lagi menuju stasiun. Berhubung itu adalah stasiun tambang ilegal, Montes diperintahkan menghabisi mereka semua.
Di Manawan sendiri, DJ lapor kalau rekaman CCTV udah dihapus. Biar begitu, Meg masih punya cara mengakses rekaman dari satelit Manawan. Di adegan ini sebenarnya udah ketahuan siapa penyusupnya. Urus nanti aja. Kita balik dulu ke tim Jonas yang udah dekat sama stasiun. Namun, sekitar sana tidak ada emisi cahaya dari biota laut. Jadi mau nggak mau, mereka harus pakai lampu khusus dalam spektrum rendah agar tidak mengundang Megalodon. Saat berjalan dengan lampu itu, mendadak mereka dikagetkan kerumunan ikan diikuti penampakan makhluk misterius. Berhubung stasiunnya dituju dari depan mata, mereka percepat langkah agar oksigen tidak habis. Alasan lain adalah sesuatu sedang mengarah ke mereka. Tahu ada serangan, Jonas ajak semua bergegas lari ke stasiun. Namun dia berubah pikiran dan suruh mereka menyerang balik makhluk yang ternyata adalah kadal purba dari 65 juta tahun lalu. Akibat banyaknya kadal, Ming nekat menyalakan lampu suar untuk mengusir mereka. Caranya memang berhasil, tapi itu justru mengundang Megalodon buat berkunjung. Karena itu Jonas rebut dan lemparkan suarnya bertepatan dengan tim yang masuk ke area stasiun. Para Mega yang menggila membuat sekitar berantakan dan Mei nyaris digeprek kalau nggak ditarik si botak. Mereka lanjut lari menuju pintu kedap udara sebab para Mega terus mengincar mereka. Masalah bertambah parah akibat oksigen Sal yang habis. Walau terus disemangati Ming, Sal sadar udah nggak bisa selamat, jadi dia pun Ming selamat. Mereka segera masuk ke pintu kedap udara saat si Mega balik mengejar mereka. Sampai dalam, mereka harus kehilangan Curtis yang helmnya retak sehingga nggak kuat menahan tekanan air di kedalaman. Come on, hurry up! You'll be okay. Load! Gak lama setelah kematian Curtis, pintu pun menutup sepenuhnya. Kini tersisa Jonas, Ming, Mei dan Rigas. Daripada menangisi kematian karakter gak penting, Jonas dan geng pergi memeriksa stasiun untuk mencari cara balik ke Manawan. Stasiun tersebut tidak terdapat siapapun. Namun, mereka kini tahu apa tujuan dari stasiun ini dibangun. Hillary berniat menambang logam tanah langka yang bernilai fantastis secara ilegal. Bahkan satu koper berisi logam tersebut dihargai $1 miliar. Wow. Gak lama, Mei berhasil sambungan komunikasi dengan Jess di Manawan. Setelah mendapat info dari Jonas, Jess kabarkan ada tempat evakuasi emergensi di stasiun. Tanpa buang waktu, tim Jonas bergerak ke tempat yang dimaksud Jess. Sampai di sana, Ming lihat tombol membukanya udah rusak. Jadi dia dan Jonas putuskan mencoba mengangkat pintu secara manual. Gak taunya Again. This is more like it. masa iya nggak dicek sudut lain? Begitu mereka masuk, pintu menutup secara otomatis. Semua itu karena ulah sang pengkhianat bernama Jess. Wow, aku terkejut. Jess sendiri punya kendali penuh atas stasiun. Dia lepas satu dari 2 pot evakuasi sebagai peringatan ke mereka. Lalu dia suruh Rigas menembak Jonas atau dia akan melepas pot terakhir. Maka Rigas pun You can save Mei. Do it. gak ditembak karena Jonas adalah pemeran utama. Konsekuensi dari itu adalah pot evakuasi terakhir yang dilepas Jess. Merasa Jonas dan lainnya pasti mati, Hillary pun tampil muka ke hadapan Ming. Berhubung bacotan dialog antagonis film ini itu aja, Ming pun merusak intercom karena malas dengar. Kemudian Jess dikasih tahu Hillary kalau tim bersih-bersih Manawan udah OTW dan minta tim Jonas ditenggelamkan. Derasnya air yang masuk membuat Jonas mengambil keputusan super duper ekstrim, yaitu dia mau berenang keluar untuk membuka pintu dari sisi lain. Sehingga adegan yang merendahkan akal sehat manusia ini pun terjadi. Metal suits, do you? Selamat dong. Ingat Curtis tadi, itu nggak berlaku buat Jonas. Lebih aneh lagi, Montes muncul dan menyeret Jonas tanpa alasan yang jelas. Padahal Jonas mau dibunuh tapi nggak dilakuin waktu dia pingsan tadi. Montes malah kenalkan diri sebagai korban dari aksi Jonas 2 tahun lalu yang buat dia dipenjara 2 tahun di Manila. Akibat kebodohannya sendiri, Montes harus beradu kungfu lawan manusia yang selamat dari menyelam di kedalaman 25.000 kaki di bawah laut.
Setelah membereskan si idiot Montes, Jonas segera membuka pintu ruang evakuasi buat menolong yang lain. Dengan demikian, mereka berempat pun berhasil selamat. Di saat bersamaan, Meg dan DJ yang periksa CCTV akhirnya tahu kalau Jess adalah penyusup di Manawan. Sayangnya, tentara bayaran Hillary udah tiba di sana. Balik ke Jonas yang dapat bonus kapal selam Montes buat kabur. Setelah diinspeksi, kapal selam mengalami beberapa kerusakan yang buat mereka nggak bisa menghindari Megalodon. Tapi kok Montes bisa balik sana? Cara agar bisa kabur tanpa gangguan adalah membuat pengalihan. Karena itu, Ming keluar buat aktifkan stasiun untuk memancing Megalodon. Tanpa buang waktu, dia lari ke dalam buat nyalakan sistem. Dan benar, para Mega mulai berdatangan ke stasiun. Ming harus cepat balik ke kapal selam sebelum stasiun tersebut roboh. Dalam perjalanan balik, Rigas minta Jonas tutup palka karena menyangka Ming gak bakal selamat. Jonas yang dulunya hobi ninggalin orang itu udah bertobat, jadi dia pun berniat menunggu Ming yang terjatuh akibat amukan Mega. Tapi dia tetap berhasil selamat, jadi waktunya kabur. Yeah. You thought about it. Just a little bit. Can the Megs follow us through? Jeng-jeng, si sotong raksasa alias Kraken juga ikutan keluar dari Thermocline. Lalu adegan bodoh lain terjadi kala Montes kabur dengan exosuit dengan menumpang ranjau laut. Wah, parah film ini. Lanjut, Jess datangi ruangan Meg dan DJ bersama tentara untuk minta mereka menyerah. Oga ditangkap, DJ siapkan senjata dari tasnya berupa semprotan merica dan tongkat listrik. Begitu Meg semprot para tentara, Meg diminta menyetrum mereka. Karena buru-buru, Meg si amatir ikut kena efeknya. Setibanya di Manawan, Jonas tahu kalau mereka udah dikepung musuh. Tapi tenang, Jason Statham itu nggak terkalahkan. Dengan santai mereka jalan masuk ke salah satu ruangan buat nyusun rencana diiringi sampainya Montes. Sebelum lihat Jonas beraksi, kita balik ke DJ yang udah di buff overpower di film kedua ini. Di buff bisa gelut dan udah bisa berenang juga. Bahkan tasnya ibarat kantong Doraemon dengan segala perlengkapan bertahan hidup. Begitu masuk pintu lain, mendadak DJ kena nerf lagi sehingga mereka pun tertangkap. Hokingnya dengan sedikit sandiwara dari Ming, Jonas kembali beraksi memberantas kejahatan layaknya Batman. Lalu manusia super lain yakni Montes sampai Manawan menemui kekasihnya si Jess. Pasangannya serasi sekali. Tanpa babi bu, dia perintahkan para pasukan menggeledah Manawan buat temukan Jonas dan timnya. Tanpa mereka tahu, selain Kraken, para Megalodon ikutan kunjungi laut lepas. Akibat munculnya para Megalodon, Hillary hubungi Jess untuk atur strategi sandiwara ke publik nanti. Gak taunya, kaca yang Jess klaim tahan serangan Mega rupanya tidak sekuat yang dia kira. Ada yang aneh, Montes tadi nggak di sana, tiba-tiba muncul. Suka-suka yang buat film lah. Di luar sana, tim Jonas bersiap melarikan diri dengan perahu karet. Berhubung sekitar ada Mega, mereka terpaksa mendayung. Kenapa? Karena mesin bisa memancing Mega mengejar mereka. Ini contohnya. Back alive. The engine right now. I have the shot. Setelah tim Jonas kabur, Montes dibocorkan kru film kemana mereka akan pergi. Jadi dia pun bersiap ke sana, begitu juga Hillary. Jonas sendiri lagi siapkan tombak serta bom buat membunuh para Megalodon. Sebab mereka tahu tujuan Mega berikutnya pasti ke pemukiman terdekat buat para semanan turis. Amazing. The disco. OMG. Pepin. Ada Pipin, si doggy yang survive di film pertama. Tapi lawan Pipin kali ini bukan cuma Megalodon. Karena nggak jauh dari resort tadi, sebuah kapal wisata sedang mengapung. Di kapal seorang pria sedang melamar sang pacar untuk hidup menderita bersamanya. Mendadak cincin jatuh, jadi si pria ini pun mengambilnya. Waktu ketemu malah gantian pacarnya hilang diikuti seisi kapal. Hillary tiba bertepatan dengan dimatikannya jaringan telepon di pulau. Dengan membawa serta sekumpulan tentara, dia minta Montes menghabisi geng Jonas secara diam-diam. Gak jauh jalan, Montes dan kawan-kawan dihadang para kadal CGI busuk. Kemudian scene pindah ke pantai dengan tibanya geng Jonas. Mereka berusaha mencegah para turis yang dengar suara tembakan menuju laut. Keadaan makin runyam dengan tidak adanya jaringan.
Oleh sebab itu, Jonas tugaskan DJ dan Rigas pergi mencari bantuan dengan cara lain, sedangkan Mei disuruh sembunyi di menara pantai. Dan lagi, muncul adegan seakan-akan Jonas tidak akan kembali padanya. Tenang deh, Avenger aja nggak bisa bunuh Jonas. Ke Hillary, saat dengar suara dia suruh pilotnya periksa. Karena nggak ada kabar, Hillary pun keluar dan mengambil sepucuk M4. Tanpa dia sadar, seekor kadal masuk ke heli untuk mengakhiri peran Hillary di film ini. Di sisi lain, DJ dan Riga sampai di sebuah rumah. Di luar mereka, para kadal lagi membantai tentara. Dari tasnya dikeluarkan cermin buat periksa keadaan. Selain alat bertahan hidup, dalam tas DJ juga ada sesuatu yang sangat penting, yaitu kondom. Nggak jelas, ke Jonas saja yang lagi ajak Meg dan Ming berburu Megalodon. Begitu sampai pantai, jet ski cuma ada satu, dan jelas Jonas akan beraksi sendirian. Dengan mengendarai jet ski, Jonas melaju ke laut buat beraksi, di mana aksinya itu kelihatan montes. Bermodalkan tombak bom dan jet ski, Jonas mencoba membunuh para Mega dengan adegan-adegan gak masuk akal, tapi keren. Dengan sedikit doa dan usaha, Jonas berhasil membunuh seekor Megalodon, namun aksinya harus terhenti oleh gangguan tim Montes. Saat Jonas lagi beraksi bab Batman tadi, Ming dan Meg pergi ke suatu gudang untuk kumpulkan bahan membuat senjata. Gokilnya, para tentara yang kabur dari kejaran kadal masuk ke sana juga dan melihat keberadaan mereka. Di sisi lain, DJ dan Rigas berhasil temukan sebuah telepon satelit. Mendadak seekor kadal muncul sehingga mereka pun harus kabur. Kemana? Tentu ke gudang tempat Meg dan Ming berada. Saat itulah Ming lihat tombol membuka rolling door. Dengan sedikit sandiwara nggak jelas, dia membuat DJ menekan tombol itu pakai punggungnya. Karena itu, para kadal CGI kurang halus ini berhasil masuk diakhiri ledakan dahsyat. Lolos dari situ, DJ dan Rigas mencari bantuan dengan telepon satelit, sedangkan Ming dan Meg pergi mencuri heli Hillary. Sampai sana, manfaatkan Ming sebagai umpan, Meg berhasil masuk ke heli. Ming sendiri harus bertaruh nyawa dengan kadal menuju heli. Karena nggak ada bensin, nggak lupa dia isi dulu tanpa periksa apa udah dimulai dari nol. Di tengah aksi tersebut, adegan ledakan kembali dipertontonkan. Di area resort, sang Kraken asik berpesta. Dari menara pantai, Mei lihat seseorang di laut, maka muncullah jiwa pahlawannya. Aksi heroik Mei dilihat Ming dari heli, jadi mereka pun berusaha mendekat buat menolongnya. Balik dulu ke Jonas yang masih dikejar Montes dan Megalodon. Sambil manuver sana-sini, dia berhasil menjauh. Dari kejauhan dia lihat Mei yang hendak diserang Kraken. Ibarat adegan Jaws, cuma dengan hiu beda ukuran, Jonas yang terpojok masih bisa lolos karena dia pemeran utama. Kaget lihat Jonas masih hidup, Montes minta kapal membawanya ke sana. Di saat bersamaan, Ming berhasil ditarik tentakel, tapi tenang, Ming masih bisa selamatkan dirinya. Lalu Montes sampai di tempat Jonas yang lagi sembunyi di bawah jembatan. Manfaatkan kayu, dia menikam kaki Montes dan beraksi untuk merebut senjatanya. Saat lihat tetesan darahnya, Jonas tahu akhir dari nasib si Bung Montes ini. Bye-bye. This is Sparta! Later, chum. Beres sama Montes, saatnya Ming beraksi dengan bekal bom rakitan dari Ming. Waktu ditarik masuk ke laut, Ming memasang bom pada pisau. Dengan satu tusukan dia bisa bebaskan diri dari tentakel. Namun bom terlepas karena dia ditarik lagi. Herannya Ming langsung dilepas sehingga dia bisa ambil bom itu buat ditancapkan ke Kraken. Kagak mempan bomnya. Yep, masih ada si Udon. Walaupun kalah ukuran, si Udon juga ketularan sisi super dari karakter lain. Sehingga selamatlah Ming. Satu masalah lagi, yaitu Meg. Biarpun jatuh dari heli, dia ini juga manusia super jadi nggak mati. Apalagi Jonas juga OTW ke arah mereka. Sampai di sana, Jonas ambil patahan baling-baling heli buat memancing Mega yang gede.
Kalau enggak, pasti Meg dan Ming akan diserang. Kalian tahu film Sharknado? Ini adegannya mirip cuma dengan budget lebih besar. I'm coming for you! Selamat lagi si Pipin. Atau lebih tepatnya sial kali mereka harus berurusan sama Megalodon lagi dan lagi. Udah amankah? Belum. Seekor kadal coba menyerang Ming. Slow, ada DJ. Oh iya, kan masih ada si Udon. Lihat Udon mendekat, Jonas saja berpencar. Tapi ya suka-suka yang buat film lah. Ini dia. Udon si Megalodon Gina. You have a special book! They're ridiculous. Changes the mind. Akhirnya semua beres dalam damai tanpa adanya korban jiwa dari tim Manawan. Sambil menunggu bantuan, mereka pun berkumpul membahas sequel ketiga film The Meg ini. Setelah Kraken, mungkin nanti musuh mereka adalah Dewa Zeus. Bodoh amat. Tamat.